Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menyusun bahan untuk dapat membuat sebuah materi promosi kesehatan pada tingkat puskesmas. Strategi apa yang kita perlukan untuk dapat menghasilkan sebuah bahan promosi kesehatan yang baik dan berguna bagi masyarakat di mana kita akan menyampaikan promosi kesehatan tersebut. Promosi kesehatan bukan sebuah proses yang dilakukan begitu saja. Dengan kata lain, kita perlu melakukan assessment. Kita perlu menyusun serangkaian pekerjaan supaya kemudian pada akhirnya kita dapat menyusun rencana promosi kesehatan. Nah, pada layar ini terlihat bahwa kita harus memiliki 9 langkah assessment untuk dapat sampai kepada rencana untuk melakukan promosi kesehatan. Dengan hal ini maka kita jadi tahu bahwa kita tidak bisa langsung menyusun sebuah promosi kesehatan dalam bentuk apapun itu, entah penyuluhan, entah itu video, entah baliho, atau apapun, tanpa menganalisis proses yang ke-9 ini. 9 proses itu adalah: pertama, apa; kedua, siapa; ketiga, kapan; keempat, di mana; kelima, bagaimana mekanisme; keenam, mengapa penyakit tersebut masih ada; ketujuh, apa yang sudah dilakukan; kedelapan, apa hasil yang sudah dikerjakan dan apa yang kurang; serta ke-9, rencana promosi kesehatan. Saya akan menjelaskan satu demi satu dari langkah-langkah tersebut. Pertama, apa? Setiap petugas promosi kesehatan berhubungan dengan masalah penyakit. Maka kita harus jelas penyakit apa yang hendak kita atasi ini. Kita harus memiliki pemahaman awal, mampu mendefinisikan yang sedang kita hadapi ini, yang hendak kita susun promosi kesehatan ini adalah penyakit apa. Apakah itu adalah penyakit yang kita sebut sebagai penyakit menular maupun merupakan penyakit tidak menular. Setelah kita menyusun apa atau melakukan assessment terhadap apa yang sedang kita hadapi, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan assessment tentang siapa yang menderita penyakit ini. Siapa itu berarti bicara orang. Apakah orang itu berhubungan dengan jenis kelamin? Apakah penyakit ini lebih banyak diderita oleh laki-laki atau perempuan? Apakah itu berhubungan dengan kelompok umur tertentu? Apakah itu lebih banyak diderita oleh orang berusia muda atau berusia tua atau kelompok tertentu? Tugas kita melakukan assessment terhadap siapa yang mengalami penyakit ini. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah melakukan assessment terhadap kapan. Apakah penyakit ini merupakan penyakit yang munculnya berdasarkan frekuensi 5 tahunan, 4 tahunan, 3 tahunan, 2 tahunan, tahunan, bulanan, mingguan, atau harian. Kita harus melihat tren daripada kemunculan penyakit ini. Apakah penyakit ini merupakan penyakit musiman atau merupakan penyakit yang kita hadapi tiap-tiap hari di wilayah kerja puskesmas. Lalu kemudian kita juga perlu menyoroti di mana penyakit ini banyak terjadi. Apakah penyakit ini banyak terjadi di sebuah wilayah tertentu di wilayah kerja puskesmas atau mengenai seluruh wilayah kerja puskesmas? Apakah penyakit ini hanya mengenai kelompok masyarakat yang bertempat tinggal tertentu di area tertentu atau di mana? Supaya kita bisa memperjelas mengenai target
lokasi mengenai penyakit yang hendak kita intervensi ini. Lalu kemudian tentu kita mengenal bahwa dalam terjadinya penyakit ada yang kita sebut sebagai segitiga epidemiologi. Itu adalah teori paling dasar. Apa itu segitiga epidemiologi? Segitiga epidemiologi menjelaskan bagaimana mekanisme penyakit dapat menyebabkan penyakit pada manusia dalam konteks lingkungan tertentu. Jadi ketika kita melakukan assessment terhadap bagaimana mekanisme, maka kita perlu menyusun apakah manusia itu mengalami kerentanan oleh karena penyakit tersebut terjadi. Apakah daya tahan tubuh menurun? Apakah manusia itu mengalami gangguan tertentu sehingga menurunkan derajat kesehatannya dan seterusnya. Contoh dalam penyakit TB. Bagaimana mekanismenya? Mungkin manusianya bertempat tinggal dalam satu rumah, maka dia rentan penyakit tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah agen penyakit. Selain host, yaitu manusia, maka kita pun perlu tahu bagaimana agen penyakit itu bisa menyerang manusia. Tentu kita tahu bahwa mekanisme untuk bisa menyerang manusia macam-macam. Bisa menggunakan reservoir tertentu, bisa menggunakan peralatan tertentu, bisa menggunakan transmisi lewat jalur tertentu. Itu kita harus lakukan assessment. Lalu kemudian yang ketiga, selain host, agen penyakit, kita juga perlu melakukan assessment terhadap lingkungan di mana penyakit tersebut berada. Apakah lingkungannya adalah lingkungan yang mungkin memberikan peluang bagi interaksi antara agen penyakit dengan manusia? Apakah lingkungannya berupa peternakan? Apakah lingkungannya berupa lingkungan yang ada tempat sampah? Apakah lingkungannya adalah lingkungan yang ada kebisingan dan segala macam? Semuanya perlu kita lakukan assessment. Langkah keenam adalah kita mulai lebih detail. Mengapa penyakit tersebut masih ada? Kita kenal bahwa manusia memiliki fokus pada manusia menjadi objek yang menjadi fokus pada penyakit tertentu. Apakah penyakit tersebut dapat langgeng? Apakah penyakit tersebut masih bisa bertahan? Apakah penyakit tersebut menyebar karena manusia memiliki perilaku tertentu? Nah, di sini kita harus mulai lebih fokus perilaku-perilaku apa yang ada pada manusia yang membuat penyakit tersebut tetap eksis. Contoh misalnya diare pada balita. Maka kita bisa melihat mengapa penyakit tersebut masih ada. Apakah perilaku ibunya itu membuat penyakit tersebut masih bisa tertular karena kebersihan ibunya tidak baik, atau karena air bersih yang tidak tersedia dengan baik, ataukah karena ada orang yang menjamah misalnya makanan bayi tersebut sehingga kemudian diare. Disinilah kita perlu mempertajam melalui riset-riset kecil atau melakukan observasi. Mengapa? Karena kita mau menargetkan perilaku yang membuat penyakit tersebut masih tetap ada dan hendak kita tangani. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, assessment ini berhubungan dengan apa yang sudah dilakukan. Tentu selama ini puskesmas atau dinas kesehatan sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi penyakit tersebut beserta dengan mengubah perilaku yang membuat penyakit tersebut eksis. Jadi langkah 1 sampai langkah 5 itu berhubungan dengan penyakit, langkah 6 berhubungan dengan perilaku manusia, langkah ke-7 apa yang sudah dilakukan berhubungan dengan
institusi puskesmas atau lingkup yang lebih luas adalah dinas kesehatan. Apakah promosi kesehatan sudah dilakukan? Apa bentuknya? Bagaimana frekuensinya? Kita perlu melihat secara internal. Kalau di poin 6 tadi, kita melihat keluar, melihat perilaku masyarakat. Di poin ke-7, kita melihat apa yang sudah dilakukan dari aspek internal. Lalu kemudian setelah kita melakukan assessment terhadap apa yang sudah dilakukan, lalu kemudian kita menganalisis di mana kelemahan dari apa yang sudah dikerjakan tersebut. Kita lihat hasilnya. Kita lihat apakah ketika melakukan promosi kesehatan hasilnya adalah yang datang sedikit, lalu kemudian apakah materinya itu dimengerti, apakah materinya menarik, lalu kemudian kita lakukan assessment, apa yang kurang? Mungkin kita coba cari refleksi ketika kita menanyakan kepada masyarakat, menurut pendapat mereka, apakah materi tersebut mereka mengerti atau tidak. Sering sekali misalnya petugas kesehatan mengatakan mereka sudah memasang spanduk. Tapi kemudian mari kita lihat apakah spanduk tersebut itu dibaca, dimengerti oleh masyarakat dengan melakukan survei kecil-kecilan. Mungkin kita bertanya, apakah dia pernah melihat spanduk? Apakah dia pernah membaca isi spanduk? Apakah dia paham isi spanduk? Hal-hal seperti ini harus kita cari tahu supaya kita bisa mengetahui apa yang kurang. Lalu kemudian pada bagian terakhir, barulah kita menyusun rencana promosi kesehatan. Rencana promosi yang kita susun ini masih berupa draft, masih berupa semacam abstraksi, semacam rencana, karena kita belum menyusun detail mengenai teknis pelaksanaan. Tetapi setidak-tidaknya kita sudah punya semacam pemikiran, kita sudah melakukan assessment dari seluruh langkah-langkah yang dilakukan ini supaya kita benar-benar ketika masuk kepada tahap berikutnya sudah memiliki informasi yang memadai dan tidak mengerjakan pekerjaan yang kelak tidak bermanfaat.